Baiklah, saya akan melanjutkan soal nomor 3, yaitu perbandingannya pemerintahan Khalifah Ar-Rasyidin pada masa sepeninggalan Rasulullah SAW, dan juga siapa yang berperan dalam pembinaan umat Islam pada masa itu. Untuk yang pertama yaitu tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, jadi sejarah pengangkatan Abu Bakar ini, beliau itu diangkat langsung melalui aklamasi dan juga pembaiatan oleh umat Islam pada masa itu. Nah, dan juga pembaiatan beliau ini ada dua cara, yaitu baiat syaqifah dan juga baiat al-ammah. Nah, jadi disitulah beliau disetujui oleh umat Islam dan akhirnya beliau pun menjadi khalifah. Nah, pada masa itu juga beliau banyak sekali perkembangannya, yaitu baik daripada segi perluasan wilayah dan juga pembentukan tentara, yaitu pengajian militer. Nah, dan pada akhirnya pun beliau habis masa kepemimpinannya, yaitu berakhir masa jabatannya. Nah, jadi sebab berakhirnya beliau itu karena beliau itu jatuh sakit selama 15 hari dan akhirnya pun beliau itu meninggal pada masa itu. Nah, disitulah beliau pun digantikan oleh khalifah berikutnya, dan beliau pun juga dikebumikan sebelah makamnya baginda Nabi Muhammad SAW. Dan selanjutnya yaitu khalifahnya Umar bin Khattab. Nah, jadi pengangkatan Sayyidina Umar ini langsung ditunjuk oleh khalifah yang pertama, yaitu Khalifah Abu Bakar. Jadi pemilihan beliau ini itu langsung ditunjuk oleh Abu Bakar. Nah, disitulah beliau langsung jadi khalifah. Dan pada masa kepemimpinan beliau ini juga banyak perkembangan di antaranya yaitu memperluas wilayah, dan juga pada masa itu wilayah kekuasaan Islam ini dinamakan dengan adikuasa, yaitu setelah penaklukan Bizantium, Romawi, dan juga Persia. Dan juga beliau banyak sekali juga pembangunan. Nah, dan beliau pun berakhir juga masa jabatannya atau masa kepemimpinannya, karena beliau ini terbunuh oleh seorang budak yang bernama Abu Lu'lu'. Nah,
beliau pun dibunuh oleh seorang budak itu, karena budak itu ada dendam pada umat Islam. Nah, jadi disitulah masa berakhirnya Khalifah Umar bin Khattab. Dan selanjutnya yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Nah, jadi setelah meninggalnya Khalifah Umar, yaitu Khalifah Umar, dan juga dilanjutkan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Nah, jadi pengangkatannya Utsman bin Affan ini yaitu dipilih dengan cara musyawarah oleh umat Islam. Dan pada masa itu juga beliau langsung dipilih menjadi khalifahnya umat Islam, karena beliau ini lebih tua daripada Ali bin Abi Thalib, dan juga beliau ini memiliki sifat yang lemah lembut dan juga dermawan. Nah, jadi disitulah alasannya beliau menjadi khalifah ketiga. Dan pada masa beliau ini juga Islam banyak perubahan, atau itu disebut dengan berkembang. Nah, berkembangnya umat Islam itu setelah masa Umar berakhir. Nah, jadi umat Islam itu berkembang pada masanya Utsman bin Affan tersebut. Karena pada masa Utsman ini banyak perubahan seperti khutbah Idul Fitri dan Idul Adha itu didahulukan sebelum sholat. Nah, dan juga pada azan pertama pada sholat Jumat. Dan beliau ini yang paling gemilangnya yaitu pada prestasi beliau, yaitu pembukuannya Al-Quran. Nah, jadi itu yang paling berperan pada beliau. Dan akhirnya beliau pun habis masa pemerintahnya, yaitu berakhir masa jabatannya. Nah, jadi beliau ini berakhirnya karena terbunuh juga. Nah, jadi terbunuhnya beliau ini pada hari Jumat. Itu tepatnya beliau lagi membaca Al-Quran. Nah, disitulah beliau meninggal pada saat membaca Al-Quran, dan baju beliau pun berlumuran darah pada saat itu. Nah, disitulah berakhir pada masa kepemimpinan beliau, dan dilanjutkan juga oleh khalifah yang terakhir, yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, sejarah pengangkatan Ali ini dipilih oleh umat Islam karena tidak ada lagi pilihan yang bisa menjadi khalifah seterusnya. Pada saat itu Ali menolak permintaan umat Islam, tapi umat Islam terus-menerus memang mendesak Ali agar bisa menjadi khalifah tersebut.
Nah, dan akhirnya pun Ali menerima permintaan daripada umat Islam, dan akhirnya pun Ali dibaiat oleh umat Islam dan beliau pun menjadi khalifah. Nah, pada masa itu juga beliau ada berkembangnya umat Islam, yaitu dengan mengganti pejabat atau mengganti gubernur pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, dan juga menarik daripada kembali tanah yang telah direbut oleh kekuasaan lain. Nah, jadi juga beliau itu membentuk daripada politik dan juga bidang ilmu bahasa dan juga ilmu pembangunan. Dan masa beliau pun berakhir juga. Nah, jadi berakhirnya beliau ini yaitu karena ada pemberontakan daripada suatu suku, yaitu yang bernama suku Mongol. Nah, disitulah sebab berakhirnya pemerintahan beliau, dan juga terjadinya perang, yaitu yang bernama perang Siffin dan juga perang Jamal. Nah, disitulah sebab daripada kehancuran atau berakhirnya jabatan beliau. Nah, jadi dari 4 khalifah itu pasti ada yang paling menonjol atau yang paling berperan dalam pembinaan umat Islam. Jadi menurut saya yang paling berperan itu dalam pembinaan umat Islam yaitu pada masa khalifahnya Utsman bin Affan. Karena beliau inilah yang paling lama memimpin atau menjabat, yaitu selama 13 tahun jabatan beliau. Dan juga pada masa beliau ini Islam itu makin berkembang dan makin sejahtera, dan juga banyak sekali perubahannya, seperti membukukan Al-Quran tersebut. Nah, disitulah yang paling berubahnya pada masa itu. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih.